Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat DHI? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk men-sharing tentang Pondok Darul Hufat Indonesia dan kegiatan para santrinya. Mau tahu nggak? Yuk, mari kita langsung tanyakan ke santrinya. هذه الحياة بلا حضورك غربة أنت الإمام يا صاحب الأمر المبين أنت المرام يا غصة القلب الحزين أنت الإمام يا صاحب الأمر. Oke, Sobat DHI, kita sudah bersama dengan santri Darul Hufat Indonesia yang mana telah ada dua santri yang di sini yang akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang pertama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izin perkenalan diri. Nama ana Muin Ridho, asal Tangerang, Cipondoh. Ngambil program 1 tahun di Darul Hufaz Indonesia. Umur ana 19 tahun. Dan ini teman ana. Ya, nama saya Muhammad Ridho. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di DHI saya mengambil program kurang lebih karantina 1 tahun, usia 18 tahun. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang akan kita bahas kali ini, yaitu apa aja sih kegiatan atau program yang disediakan oleh Darul Hufat Indonesia untuk masa karantina yang antum jalankan sekarang? Oke, izin menjelaskan apa saja yang ada di Darul Hufaz Ikhwan terkhusus ini yang kegiatannya 24 jam seharian ini. Yakni dari awal kita biasanya pagi-pagi sudah dibangunkan oleh para asatiz untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud biasanya langsung melakukan halakoh dan setelah halakoh langsung sholat jamaah. Itu dari pagi, dari setelah sholat subuh. Lanjut lagi biasanya halakoh sampai waktu istirahat yang akan datang. Yaitu biasa para santri banyak yang ada yang olahraga, ada yang menunggu makan, ada yang mempersiapkan hafalan untuk di halakoh selanjutnya. Dan itu halakoh akan setelah istirahat, halakoh akan berlanjut terus sampai waktu duha, sampai sebelum zuhur sudah ada istirahat. Lanjut lagi di siang hari biasanya kami melanjutkan halakoh lagi, sama seperti halakoh sebelumnya, kegiatan sama sampai waktu istirahat yakni sebelum asar. Dan di waktu asar banyak para santri yang biasanya ada beberapa santri ada yang menabung untuk persiapan untuk besok atau nanti malam, ada yang memurojaah hafalannya bagi yang juz-juznya sudah tinggi, dan ada juga yang olahraga seperti main sepak bola, ada tenis meja di sini, dan lain-lain deh. Dan untuk malam kami melakukan halakoh sama seperti siang dan halakoh subuh dan duha sama persis, dan biasanya kami disarankan untuk menabung untuk mempersiapkan hafalan esoknya. Setelah itu istirahat untuk persiapkan tahajud besok. Oke, teman-teman dan Sobat DHI, telah kita dengarkan apa aja sih kegiatan yang ada di Darul Hufat Indonesia ini, dan kita akan bertanya selanjutnya nih. Ya, gimana sih, apa aja sih pembelajaran tambahan yang telah disediakan oleh Darul Hufat Indonesia? Ya, untuk pembelajaran di Darul Hufat Indonesia ini, yaitu yang pertama tajwid syafi'i. Nah, yang kedua adalah tuhfatul atfal. Ya, untuk tajwid syafi'i ini metode tajwid yang dibikin secara praktis untuk pemula. Nah, yang kedua itu ada Tuhfatul Atfal. Nah, di situ kita menghafal matan-matan syarah Tuhfatul Atfal. Kuat ilmu yang kita ambil dari tajwid syafi'i tadi. Oke. Nah, setelah kita dengarkan bahwasanya ada tambahan pelajaran yang telah disediakan oleh Darul Hufat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih menurut antum berdua atau antum tentang ustadz-ustadz yang ada di Darul Hufat Indonesia ini? Apakah mereka bagaimana cara mengajar mereka, atau
bagaimana adaptasi mereka dengan para santri. Coba antum jelaskan seperti itu. Bismillah. Ini bagi ana pribadi yang sudah hampir setahun di Darul Hufaz Indonesia Ikhwan. Ya, alhamdulillah ustadz-ustadz yang di Darul Hufaz Indonesia Ikhwan, masya Allah baik-baik dan mengajarkan kita dengan penuh cara yang profesional untuk gimana sih kita untuk menggapai target kita, untuk mencapai target hafalan, target dari adab-adab kita, gimana sholat kitanya, benar-benar dididik secara menyeluruh di Darul Hufaz Indonesia Ikhwan. Nah, untuk terkait setorannya bagaimana, ustadz-ustadznya masya Allah menerima berapapun ya setoran yang kita ingin setorkan. Terkait contoh, ada beberapa orang yang misalkan kurang dalam menghafal, maka diperkecil setorannya seperti satu halaman, satu blok atau setengah halaman. Tapi untuk yang sudah mempunyai kelebihan dalam menghafal, maka beliau ustadz-ustadznya juga siap menerima sampai sejuz menyimak kami dalam segi hafalan kami. Kegiatan dalam sholat pun Ustadz selalu sering mengingatkan, bahkan dari segi yang sunnah seperti sholat tahajud kami sudah dibangunkan di jam 3:30 dan benar-benar dibangunkan, langsung disuruh bangun dan langsung untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Oke, masya Allah. Ternyata ustadz-ustadz di Darul Hufaz Indonesia ini mendukung penuh aktivitas para santrinya, mulai dari subuh sampai tidur, bahkan dari bangun sampai bangun lagi. Oke, maka dari itu nih, antum semua kan di sini sudah 1 tahun nih di Darul Hufaz. Untuk Akhi Mu'in, siapa sih ustadz terfavoritnya? Untuk anak pribadi Ustadz, saya mempunyai ustadz favorit, yakni ada 2, yakni Ustadz Musa dan Ustadz Azhar. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih untuk Akhi Ridho, siapa sih menurut antum yang paling terfavorit nih ustadznya? Kalau menurut saya pribadi, saya juga mempunyai ustadz favorit di DH ini. Yang pertama sama kayak beliau, Ustadz Musa Setiawan. Yang kedua Ustadz Muhajir. Masya Allah. Ternyata santri-santri di Darul Hufaz ini sudah mempunyai ustadz-ustadz favoritnya nih. Nah, selanjutnya nih, apa sih menurut antum kesan dan pesan yang akan antum sampaikan di Darul Hufaz ini nih? Contoh, monggo. Dari Akhi Mu'in nih, yang pertama mungkin. Ya. Saran. Jadi kesan-pesan untuk anak pribadi, untuk Darul Hufaz, sukses terus ke depannya, mengkader santri-santri penghafal Quran yang ingin mendapatkan hak tertinggi di sisi Allah. Dan buat teman-teman juga, silakan daftar di Darul Hufaz untuk tahun yang akan datang, yang pendaftarannya akan dibuka, karena masya Allah di Darul Hufaz ini benar-benar sangat cocok bagi pemula. Anak pribadi sendiri pun, orang yang belum pernah hafal, anak lulusan SMA yang benar-benar belajar awal ngafal, dan di sini ketika masuk sini dikasih dengan metode Darul Hufaz Indonesia, dan itu semua hilang mindset namanya susah menghafal. Dan kita nanti bisa adaptasi, bisa sharing-sharing, karena banyak dari di Darul Hufaz ini banyak teman yang dari luar pulau, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada yang dari Ambon, NTB, insyaallah. Untuk kedepannya sukses terus Darul Hufaz, jangan pernah menyerah. Oke, selanjutnya nih untuk Akhi Ridho, mungkin ada yang mau nambahkan untuk kesan dan pesannya nih untuk Darul Hufaz? Ya, mungkin kesan pesannya udah disampaikan sama Bang Mu'in tadi ya. Kalau tambahan dari anak pribadi, masya Allah nih buat teman-teman ya, bagi yang mau menghafal Quran dengan cepat, tidak lama, maksudnya nggak memakan waktu bertahun-tahun, itu sangat rekomendasi untuk masuk di Darul Hufaz Indonesia. Karena di sini kita akan dibimbing bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat, mungkin, dan paham. Nah, jadi insya Allah dalam setahun kita bisa menghafal Quran dengan mudah insya Allah.
Bismillah. Insyaallah biidznillah. Bismillah. Oke. Setelah kita dengarkan nih seluruh jawaban dari santri Darul Hufaz Indonesia, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.